Merubah tidak bisa. Manusia itu merubah tidak bisa. Jadi takdir itu sudah Allah takdirkan. La yuradul qada ila tunga. Ada yang mengatakan bahwa tidak bisa menolak merubah takdir kecuali doa. Ya doa itu karena memang pemberian Allah. Sekarang bagaimana? Ya ketentuannya Allah lagi. Wong sebelum orang berdoa, mau berdoa nggak berdoa, dia mau berdoa minta atau tidak minta itu karena ketukan dari Allah, bukan dari kita. Jadi yang tahu persisnya, ya hakikatnya ya Allah. Doa itu sebenarnya untuk ubudiyah, bukan untuk minta. Doa itu untuk ubudiyah, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk minta. Kalau doa itu untuk minta, kemudian Allah seolah-olah mengabulkan, langsung dikabulkan, ya bukan seperti itu. Waktu awal pengajian jelas, doa itu untuk mengakui bahwa kita ini butuh Allah. Pertama, dulu pertemuan yang 4, pertemuan sebelum ini ya 4, bahwa doa itu yang pertama bahwa mengakui kita ini hamba yang butuh Allah, maka kita minta. Kedua, doa itu hanya untuk menjalankan perintah Allah karena disuruh berdoa, itu aja. Jadi doa itu jangan untuk menuntut Allah supaya memberi. Saya itu dari dulu nggak pengen minta nikah, tapi nyatanya dapat istri juga. Saya nggak awal itu nggak minta, nggak pengen punya anak. Ya nyatanya ada anak. Ya memang Allah sudah takdirkan. Makanya terkadang ketika kita berdoa ada yang istilahnya langsung diberikan oleh Allah, ada yang memang ditunda. Tapi sebetulnya secara hakikat tata krama kita ketika kita itu berdoa, bahwa kita bisa berdoa itu ya kita itu mengakui kita ini hamba dan Tuhan kita itu Allah. Kita butuh kepada Allah. Makanya kan kalau ada satu hadis, orang yang gak mau berdoa itu sombong, gak mau minta kepada Allah itu sombong. Tapi ada hadis lagi, man syagholani barang siapa yang tersibukkan an dzikri, barang siapa yang mensibukkan dengan mengingatku. Allah menyampaikan, barang siapa yang sibuk dengan mengingatku, maka akan aku berikan kepada dia sesuatu yang lebih istimewa daripada orang yang selalu minta. Dulu Pak Kiai, saya Pak pengen rezekinya lancar, buat bocah iki baca surat Waqiah, laku jakum be. Enggak ada doa Allahumma itu enggak ada. Zikir akhirnya, kasih zikir. Lo pengen kaya kok suruh baca sholawat. Lo pengen hidup enak kalau disuruh baca sholawat. Lo sholawat itu kan enggak kayak seolah-olah enggak ada hubungannya sama rezeki, enggak hubungannya sama apa? Wong doain Kanjeng Nabi. Tapi kan itu zikir jadinya. Kalau kita untuk orang lain mendoakan orang lain itu zikir. Kuntu a'taqidu, ada seorang ulama mengatakan, aku ini meyakini annal abda walladzi yatubu awalan. Sesungguhnya seorang hamba itu dulu, aku meyakini bahwa hamba itu sowan kepada Allah, bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Sekarang saya mau tanya, duluan Allah menerima taubatnya atau duluan hamba itu bertobat kemudian dia diterima oleh Allah taubatnya? Ginilah, gini, coba. Nabi Adam sama Iblis itu sama-sama salah. Sama-sama salah enggak? Sama-sama salah. Ketika di surga Iblis juga punya kesalahan, Nabi Adam juga punya kesalahan. Tapi kenapa Iblis ini tetap menjadi iblis, Nabi Adam itu tetap menjadi nabi? Dulu Adam itu bukan nabi, mau di surga itu Adam.
Fatalaqo Adamu, bukan nabi ya, tapi setelah turun dia nabi. Ya karena memang tobatnya Nabi Adam itu sudah ditulis oleh Allah bahwa nanti ada skenario Nabi Adam itu berbuat salah di surga, kemudian tobat. Maka Allah mengajarkan Nabi Adam tobat. Caranya bertobat aja diajarin oleh Allah. Tsumma taballahu liyatubu. Coba gini. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubatnya orang tadi. Allah menerima taubatnya orang banyak supaya dia bertobat. Loh, duluan tobatnya hambanya apa duluan Allah nerima tobatnya? Duluan Allah nerima tobatnya. Sehingga Allah ngasihkan dia bisa mau bertobat. Ini begini Pak, jadi ini urusannya urusan hakikat ya. Jadi bukan syariat. Kalau syariat kan saya minta dikasih. Tapi kalau tata krama hati itu jangan seperti itu. Hati itu harus meyakini bahwa saya bisa ibadah ini karena Allah ngasihkan kemampuan sehingga kita bisa ibadah. Saya bisa mengangkat tangan ini karena Allah memang mengetuk hati saya. Kemudian hatinya ngucapin sesuatu, keinginan, lesannya ngucap Allahumma. Itu datangnya dari siapa? Bukan dari dia, dari Allah. Dari awal sudah orang ini direncanakan oleh Allah bahwa hari ini itu dia berdoa dan lain-lain. Duluan siapa? Duluan tobatnya hamba kemudian diterima tobatnya, apa duluan Allah ngasih pertobatan baru hambanya tobat? Duluan Allah ngasih nerima tobatnya hamba, kemudian Allah mengetuk pintu hatinya hamba, dia ngucapin pertobatan itu. Puyeng ya. Ini tata krama hati, Pak. Kalau pengen jadi wali memang harus ini kayak gini, memang diputer, Pak. Jadi seolah-olah itu kayak terbalik secara syariat. Yang jadikan kaya itu bapak kerja atau Allah memang takdirkan kaya sekarang. Segampang lah. Yang jadikan seorang kaya itu jualan atau memang Allah mentakdirkan dengan jualan itu jadi kaya? Duluan mana? Duluan takdir bahwa ketika orang itu jualan jadi kaya. Maka ada orang yang jualan, ada yang kaya, ada yang tidak. Ada yang rugi, ada yang untung karena takdirnya sudah duluan. Andai jualan itu bisa menjadikan kaya, pasti setiap orang yang jualan pasti kaya. Berarti bukan karena jualannya kayaknya duitnya banyak, karena memang takdirnya dia ditulis dari dulu rezekinya sudah banyak. Nah, kemudian banyaknya itu Allah mengasihkan secara syariat. Tapi ada Allah yang tidak mengasihkan syariat juga kaya aja, Pak. Enggak punya pekerjaan tapi duitnya banyak. Ya, karena memang bukan pekerjaan, memang Allah memilah-milah memberikan jalan banyak, perbedaan orang si A, si B, si C. Maka untuk membuktikan bahwa kaya itu tidak harus kerja, maka banyak orang yang tidak kerja bisa kaya. Betul, Pak, untuk meyakinkan kita, dituntun ke situ hati kita. Jadi kita itu hanya menjalankan syariat, maka jangan kita kemudian menekan putra kita harus begini pokoknya, mau tidak mau kamu harus gini. Harus begini itu siapa? Kita itu nggak bisa apa-apa. Jangan memaksa orang lain harus begini. Pokoknya kamu harus. Wah, kacau ya. Makanya agama saja kan la ikraha fiddin. Agama ini nggak boleh paksaan karena memang hidayah itu Allah. Loh, kalau memang Rasulullah itu hidayah itu cuma di Rasul, mentoknya seandainya bukan di Allah, pasti pamannya yaitu Abi Thalib sudah masuk Islam dulu. Dan orang-orang yang ketika itu bertemu dengan Nabi semua masuk Islam. Tapi hidayah itu kan bukan, Nabi itu hanya syariat, menjalankan syariat, ya dimunculkan. Akhirnya banyak dari orang-orang nggak masuk Islam, sampai tabat ada Abu Lahab, kurang ajar, sampai dinas itu Abu Lahab, Abu Jahal itu sampai dinas Quran dia masuk neraka, bahkan
ditemani di sisi makhluk yang terhebat, terbaik, termulia, tapi tidak juga bisa membawa Abu Jahal, Abu Lahab mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu Allah. Tapi sekarang tidak ditungguin Nabi. Yang nungguin siapa? Paling imam masjid, biasa-biasa saja. Tapi kenapa banyak orang yang bersyahadat? Islam memang seperti itu, Pak. Islam kapanpun Allah yang jaga. Mau ditunggui sama siapa, sama dijaga. Waktu Kanjeng Nabi, ya seperti itu. Ditunggui orang yang paling hebat, Islam berjalan. Ditungguin sahabat, jalan juga. Ditungguin tabi'in, jalan juga. Ditungguin tabi'in. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, jalan juga. Ditungguin bukan orang-orang yang istimewa, berjalan sampai sekarang jalan juga. Bahkan ditungguin oleh murid-muridnya dari generasi imamnya Syafi'i, yang cuma kitab takrib aja nggak hafal, kitab segini aja nggak tahu. Tapi Islam itu akan jalan.